Itu ada cerdas intelektual dan bermental tangguh ya. Jadi ada nilai akademik yang tinggi, diterima di perguruan tinggi terbaik maupun dalam negeri atau luar negeri, lalu memiliki jiwa dan kepemimpinan ya, dan berkarakter kuat, cinta tanah air, bela negara dan nasionalis serta religius ya. Nah, apa saja yang diajarkan? Yang pertama adalah pendidikan formal, standar kurikulum, ekstrakurikuler ya. Lalu ada pendidikan karakter, mulai kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Nah, pelaksanaannya oleh Kementerian Sosial dan didukung oleh kementerian dan lembaga terkait. Pemda juga masuk ya. Nah, ini struktur organisasi sekolah rakyat, teman-teman. Nah, posisi untuk teman-teman nanti tenaga pendidik atau apa pendukung tenaga pendidik itu pendukung guru lah kira-kira ya seperti itu. Itu adanya di tata usaha. Jadi teman-teman di bawah sini mulai dari bendahara, operator dapodik, wali asuh. Nah, di sini ada penata layanan operasional ya, wali asrama ya. Ini semuanya apa bidang tata usaha. Jadi tenaga pendidik di P3K mulai dari penata layanan operasional, wali asuh dan wali asrama, lalu pengelola layanan operasional yaitu bendahara keuangan juga dan operator layanan operasional ya itu sebagai pengadministrasi tata usaha seperti itu. Ini ya, jadi udah kebayang gambaran teman-teman nanti posisinya duduk di mana gitu ya. Jadi jangan asal kita ngelamar-ngelamar pekerjaan tapi kita nggak tahu nanti kerjanya apa ya. Nah, ini gambarannya teman-teman strukturnya ya. Selanjutnya, nah, apa saja standar minimal sarana dan prasarana pada sekolah rakyat? Ya, pertama pasti ada asrama, lalu ada laboratorium, ada ruang keterampilan, ruang UKS, toilet asrama, ruang makan, ruang kelas, ruang ibadah, fasilitas olahraga, ruangan kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, library, gudang, toilet, dan ruang kontrol ya. Ini sarana prasarana ini itu dilakukan bukan oleh guru pengawasannya, tetapi diserahkan kepada tata usaha. Nah, ini teman-teman di tata usaha, baik operator lain operasional, pengelola lain operasional itu harus tahu bagaimana standar minimal sarana prasarana di sekolah rakyat, mulai dari asramanya, wali asuh atau wali asrama, ya, lalu bagaimana dia siswa-siswanya itu di ruang makan, apakah sudah higienis ya tempatnya dan apa tempat makannya dan segalanya. Lalu ruang kelasnya juga sudah memenuhi standar kualitas apa pembelajaran, misalnya suhu ruangannya, cahayanya, meblernya, lalu apa kurikulumnya, buku-buku sarana prasarana lain. Nah, itu harus tahu bagaimana standar pelayanan minimalnya. Ya, itu diserahkan di ruangan subak tata usaha. Nah, ini nanti kita teman-teman akan duduk di sini ya untuk formasi tenaga pendidik. Selanjutnya, nah, apa itu P3K? Jadi teman-teman melamar P3K itu adalah bagian dari ASN. ASN itu artinya adalah aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K. Jadi P3K artinya itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau ada kata-kata perjanjian berarti ada kata-kata namanya kontrak. Jadi teman-teman dikontrak. Berapa tahun, Bu? Kontraknya adalah 5 tahun. Jadi kalau teman-teman betah sekolah rakyat nanti, amin, bisa diterima di sana, gitu ya, 5 tahun lamanya, sesuai kontraknya, sesuai dengan surat keputusan SK-nya yang dikasih nanti, akan diperpanjang lagi kalau memang dibutuhkan oleh sekolah tersebut, ya. Makanya P3K ini terus dimonitoring oleh pemerintah, apakah status mereka itu bisa dikembalikan menjadi ASN murni, dalam artian tidak perlu harus kontrak atau enggak itu regulasinya masih digodok oleh DPR sekarang ini ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi bahasa P3K. Kalau saya pribadi seperti itu ya, tapi eh, kita nggak tahu ke depan seperti apa maunya pemerintah seperti itu ya. Nah, perbedaannya apa untuk seleksi
calon ASN itu. Kalau PNS itu ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar ya, SKD, dan seleksi kompetensi bidang KB. Itu terdiri dari TWK, tes kewawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, dan tes karakter pribadi. Tapi kalau P3K, teman-teman, cukup ini saja. Jadi besok tanggal 24 ada pengumuman seleksi administrasi, kan teman-teman sudah upload ya, artinya sudah bikin akun ya, sudah daftar. Selanjutnya ada lagi seleksi kompetensi nanti tanggal 7 Juli mulainya ya. Ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ya. Ini. Jadi setelah sudah seleksi kompetensi ini, teman-teman itu akan diberikan lagi satu tahap lagi. Ada namanya seleksi kompetensi tambahan. Biasanya itu baik bersifat wawancara atau CRT lagi. Kita nggak tahu nanti mekanisme sekolah rakyat seperti apa ya kan. Yang saya mendapatkan pengalaman dari Kementerian Agama dan Kementerian HAM tahun-tahun sebelumnya adalah mereka itu SKT tambahannya bisa berupa CAT dan bisa berupa wawancara secara langsung by Zoom Meet. Biasanya by online seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang kita akan persiapkan ini ya, jadi tes tes ini ya, yang pertama tanggal 7 Juli nanti ya. Nah, ini mekanismenya ya, seleksi kompetensi di Sekolah Rakyat tahun 2026. Jadi, seleksi kompetensi teknis ini sesuai dengan jabatan yang dilamar. Di sini jabatannya semuanya pasti layanan operasional ya kan, mulai penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan operator layanan operasional. Nah, jumlahnya untuk kompetensi teknis itu ada 90 ya. Jika jawabannya misalnya satu nomor ini jawabannya benar, itu mendapatkan skor 5. Kalau salah, itu dapatnya 0. Ya, misalnya dari 90 soal ini mendapatkan benar semua nilainya. Amin, misalnya seperti itu. Itu 90 dikali 5 ya, skornya satu nomor satu nomor itu 5 skornya. Jadi 90 kali 5 adalah 450. Kalau benar semua. Nah, berbeda dengan kompetensi manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, ini masing-masing 25 soal, 20 dan 10 soal. Skornya itu jika benar mendapatkan 4, jika salah dapat 1. Jadi teman-teman kalaupun nilai ini sosial manajerial, sosial, kultural, dan wawancara tidak benar, teman-teman mendapatkan tabungan 1. Jadi ada 55, ini jumlahnya 55 ya. Jadi ada 55 skor ya. Kalau misalnya jawabannya salah. Yang penting harus dijawab, jangan sampai tidak dijawab. Kalau tidak jawab ya dapatnya 0, sayang kan? Nah, seperti itu. Jadi jumlah seluruh soal itu sekitar 145. Dengan nilai kumulatif tertinggi 670. Ini dijumlahkan 670 ya, ini dia. Nah, dikerjakan berapa menit, Bu? 120 menit, kurang lebih 2 jam. Jadi bisa bayangkan kan, soalnya aja udah 145 nomor. Ya kan? Dikasih waktu cuman 120 menit. Berarti satu soal tidak menjawab 1 menit, teman-teman. Nah, berarti kan harus ada durasi kecepatan bagaimana kita menjawab soal. Tapi jangan asal-asalan juga, ya kan? Jadi kalau bisa sih jawab yang soal-soal yang mudah dulu, jangan yang susah terus kita terlena dengan eh, terpaku dengan soal tersebut sehingga kita malah menghabiskan waktu jatah soal berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi dari sini teman-teman sudah mempunyai gambaran jumlah totalnya ini adalah 145, dikerjakan 120 menit. Nah, ada pertanyaan, pasti banyak pertanyaan. Minimal berapa passing grade-nya Bu untuk lolos untuk ke tahap selanjutnya? Kalau P3K itu biasanya dari ranking, bukan passing grade. Jadi kalau teman-teman di antara misalnya penata layanan operasional di wilayah 1 atau wilayah 2, wilayah 1 misalnya. Wilayah 1 itu eh, paling banyak itu tertinggi itu bukan 670 tapi 550 paling tertinggi. Seperti itu. Nah, diambillah skor rata-rata dari situ 15 orang.
Berarti kan 550, 540 sampai ke bawah, paling paling rendah di mana? Di bawah itu. Jadi paling maksimal di mana? Dari puluhan orang itu seperti itu. Dari puluhan tes orang atau ribuan tes orang seperti itu. Jadi diambil cuman berapa orang saja. Itu baru dilakukan tes ke tahap selanjutnya. Nah, ini ya yang tadi kita sudah apa sampaikan bahwa penyesuaian jadwal ya. Jadi mulai pengumumannya nanti tanggal 24 Juni dipantengin ya. Pasti kita harus apa namanya care ya di Kemensos apa website kemensos.go.id atau di akun ACCN bkn.go.id. Ini yang saya bilang tadi, jadi setelah nanti teman-teman melaksanakan seleksi kompetensi tanggal 7 sampai 16 Juli, jadi baru ada pengumuman nanti, pengumuman hasil kelulusannya tanggal 20, langsung ada seleksi kompetensi tambahan yang saya tadi bilang ya, baik berupa CKT atau berupa wawancara. Nah, seleksi kompetensi tambahan ini tanggal 25 Juli sampai Agustus 2026. Nanti kalau mau ada bimbel lagi silakan nanti barangkali mau ada bimbel lagi daftar ke kita, nanti bisa kita berikan informasi selanjutnya untuk seleksi kompetensi tambahan. Nah, ini masa sanggahnya ada juga ya, jadi tetap sama seperti seleksi administrasi sampai ke usul penetapan NIP tanggal 31 Agustus 2026. Setelah itu teman-teman dinyatakan lulus. Amin ya. Kita nggak tahu rezekinya apakah kita lulus atau enggak ya kan. Yang penting kita berusaha ya. Nah, ini tugas penata layanan operasional. Nah, teman-teman di sini yang ada formasi penata layanan operasional, ini ada namanya wali asrama dan wali asuh. Ya, bedanya apa ya? Nah, kalau wali asrama, pertama ya, tugasnya adalah menyusun rencana kegiatan pembinaan komite asrama dan tata tertib peraturan asrama. Ya, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tata tertib peraturan asrama, melaporkan seluruh tugas dan kewajiban kepala sekolah dan memudahkan pelaksanaan tugas-tugas wali asrama dan berkoordinasi dengan koordinator asrama. Nah, kalau bedanya wali asuh, itu pertama memberikan dukungan pengajaran baik Ya, harap bersabar ya. Mungkin ada gangguan sinyal. baik, maaf ya, tadi kepental ini. Sudah terlihat teman-teman? Halo? Ya, terlihat. Ya, baik, baik. Mohon maaf Iya. ya, tadi lagi kepental ya. Nah, apa saja kisi-kisi kompetensi CP3K formasi penata layanan operasional? Yang pertama adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional, lalu menyusun rencana layanan operasional, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian, dan evaluasi pelaksanaan layanan operasional. Nah, selanjutnya ada lagi tugas pengelola layanan operasional. Nah, teman-teman di sini pengelola itu sebagai operator sekolah dan pengelola keuangan. Pertama adalah pengelola keuangan itu bendahara ya. Jadi yang mengelola penerimaan dan pengeluaran uang sekolah termasuk dana operasional, bantuan pendidikan, dana sumbangan orang tua serta anggaran lainnya.
Yang kedua, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus disampaikan kepada kepala sekolah atau pihak terkait untuk memastikan keuangan sekolah dikelola dengan baik dan transparan. Nah, ini yang dimaksud operator sekolah. Jadi operator apa namanya? Kalau di Kementerian Agama tuh kayak kemis ya, elektronik madrasah ya. Kalau di Kementerian Sosial itu namanya operator dapodik ya. Jadi mengumpulkan input, memperbarui data-data siswa ya yang terupdate dan menginput memperoleh data terkait guru, lalu memverifikasi validasi keakuratan data juga supaya tidak salah seperti itu ya. Jadi kayak seperti adminnya lah operator dan itu sekolah ya. Selanjutnya ini kisi-kisi kompetensi teknis CP3K formasi pengelolaan nasional. Yang pertama adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, menyusun jadwal ya penggunaan peralatan, memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai prosedur, mengoperasikan peralatan operasional dan memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Nah, ini ya tugas tata usaha ya untuk operator layanan operasional. Ini jadi pertama mengelola data administrasi kepegawaian dan termasuk absensi guru, cuti, dan pangkat siapa aja, lalu menangani data visual ya registrasi jadwalnya ijazah rapor dan sebagainya, mengatur dan menyusun jadwal pelajaran ujian kegiatan sekolah dan lainnya ya. Operator operasional. Ini kisi-kisinya untuk operator operasional. Pertama, menerima dan memeriksa sarana prasarana, mencatat dokumen sarana prasarana, mendistribusikan sarana prasarana ke unit satker, menginventarisir sarana prasarana sesuai prosedur, mengatur penggunaan sarana prasarana, mengecek kondisi sarana prasarana, memelihara dan memberikan layanan permintaan dan pinjaman sarana dan prasarana. Ini ke arah teknis layanan saja ya. Misalnya ada siswa yang kekurangan alat apa tulis, misalnya pensilnya kurang atau kertasnya kurang atau bukunya kurang, itu bisa apa mengadu kepada operator layanan operasional seperti itu ya. Baik teman-teman, karena ini kita langsung ke contoh simulasi ya, biar teman-teman mendapatkan gambaran ya bagaimana sih apa simulasinya. Artinya nanti teman-teman ini kalau bisa saya kasih waktu itu 1 menit satu soal ya, jangan lama-lama dan tidak pakai suara. Jadi teman-teman saya apa saya bacakan ininya apa soalnya nanti apa dijawab lewat chat Zoom ya. Di sini ada chat Zoom-nya. Jadi teman-teman ketik di situ dengan ketikan di ininya ya di laptopnya di A, B, C atau D atau E ya. Jadi setelah itu baru kita bahas contoh soalnya. Seperti itu. Ini soalnya nggak banyak ya, ada 10 soal saja. Ini soal teknis. Nanti kita akan selanjutnya akan soal manajerial sosial kultural dan wawancara. Baik, sudah siap ya teman-teman? Oke. Nomor 1. Sebagai petugas layanan operasional, sebaiknya mampu melakukan kajian terhadap permasalahan layanan operasional di sekolah rakyat. Apa tujuan utama dari kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional? A. Mengembangkan produk baru. B. Meningkatkan kepuasan layanan. C. Mengidentifikasi akar masalah dalam layanan. D. Menentukan strategi pemasaran. Dan E. Mengevaluasi kinerja di sekolah. Silakan dijawab dari sekarang 1 menit. Di chat Zoom ya, jadi tidak pakai voice. Voice ya teman-teman. Oke, baik kita lihat ini sudah ada 7 orang yang apa menjawab ya. Kita lihat nomor 1, jawabannya adalah C, betul ya. Jadi mengidentifikasi akar masalah dalam layanan ya. Jadi pembahasannya
itu harus fokus pada identifikasi masalah dalam operasional layanan sebelum mencari solusi atau perbaikan. Baik, selanjutnya. Nomor dua, bagaimana mekanisme pengadaan sarana prasarana dalam memenuhi kebutuhan siswa di asrama sekolah rakyat? A. Didasarkan pada pemenang tender perusahaan. B. Disesuaikan kebutuhan dari kepala sekolah. C. Intervensi pada pejabat pengelola sarana prasarana. D. Dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dan E. Dilakukan dengan survei sarana prasarana. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Silakan yang menjawab ya, jangan takut. Ini baru simulasi tryout saja, belum aslinya tanggal 7 Juli ya. Mau salah mau benar tetap kita belajar. Ini juga bimbel ya, impact. Jadi bimbingan benar-benar supaya kita itu siap tes ya. Melatih mental juga loh teman-teman. Ayo, waktu tinggal 20 detik lagi. Baik, kita lihat jawabannya teman-teman ya. Nah, ya, jawabannya adalah benar. D ya, dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Jadi apa namanya? Ada transparansi ya. Jadi pengadaan sarana prasarana itu dilakukan secara transparan, proses pengadaannya mempertimbangkan kebutuhan sekolah dan semua pihak itu harus terlibat dalam proses pengadaan, harus memastikan bahwa itu barang itu diperolehkan memenuhi standar yang berkualitas seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 3. Seorang petugas layanan operasional mampu melakukan pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana atau sarpras di lingkungan sekolah. Berapa kali idealnya pemeliharaan rutin sarpras tersebut? A. Minimal 1 kali dalam 1 minggu. B. Minimal 1 kali dalam 1 bulan. C. Minimal 1 kali dalam 1 triwulan. D. Minimal 1 kali dalam 1 semester. Silakan dijawab. Ada lagi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jawab 1 menit dari sekarang ya. Baik, kita lihat jawabannya adalah yang benar D ya. Jadi minimal 1 kali 1 semester ya, 1 kali dalam semester. Jadi sesuai dengan petunjuk teknis pada sekolah rakyat bahwa pemeliharaan rutin sarana prasarana itu artinya apa ya, sarpras itu seperti mebeler ya, seperti lampu, listrik, apalagi ya banyak ya. Misalnya kalau di asrama itu ada lemari ya, ada apa lagi? Ya semua itu 1 kali 1 semester keliling ya. Jadi wali asuh, wali asrama, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan operator layanan operasional itu harus lebih monitoring dan evaluasi apa saja sarana prasarana yang dibutuhkan, yang rusak mana, yang harus diperbaiki yang mana, yang cepat perbaikannya seperti apa. Ada misalnya tembok yang kena rayap, ada yang tembok kena apa namanya rusak atau seperti apa misalnya ya, barang-barang itu harus cepat dilakukan apa namanya perbaikan. Oke, selanjutnya nomor 4. Berikut ini metode evaluasi sarana dan prasarana pada sekolah rakyat kecuali A. Analisis pengaduan sarana prasarana. B. Melakukan survei sarana dan prasarana. C. Analisis dokumentasi pemeliharaan. D. Wawancara dengan pengguna fasilitas. E. Observasi langsung. Silakan dijawab dari sekarang. 1 menit.
Baik, kita lihat jawabannya adalah nomor 4. Iya. Kecuali ya teman-teman ya, ini kecuali nomor 4 adalah A ya. Jadi analisis pengaduan sarana prasarana kecuali ya. Jadi ada metode observasi langsung yang pertama ini ya. Metode observasi itu langsung ya. Jadi bagaimana langsung kepada siswanya apa yang dibutuhkan. Lalu wawancara dengan penggunanya. Jadi wawancara langsung dengan siswa dan analisis dokumentasi pemeliharaan serta ada pengisian bagi siswa tentang survei layanan ya. Selanjutnya nomor 5. Komunikasi publik dalam penyelenggaraan sekolah rakyat merupakan aspek fundamental yang bertujuan untuk memastikan informasi mengenai program, kebijakan, serta layanan sekolah dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan. Bagaimana mekanisme komunikasi seorang petugas layanan operasional dengan menyebarluaskan informasi? A. Menyebarluaskan informasi kegiatan sekolah rakyat. B. Menyampaikan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan sekolah rakyat kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, dan media cetak. C. Melakukan koordinasi kepada masyarakat sekitar sekolah rakyat. D. Melakukan survei layanan kepada masyarakat. Dan E. Menyampaikan informasi secara manual. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah B ya. Jadi pertama B itu menyampaikan informasi tentang kebijakan, program, kegiatan sekolah rakyat kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, dan media cetak. Jadi ada juknis sekolah rakyat bahwa bentuk komunikasi itu menyampaikan informasi tersebut ya dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak dan keluarga miskin dan bagaimana sekolah rakyat itu bisa menjadi solusi. Jadi tidak ada kata-kata tidak sekolah seperti itu ya. Karena sekolah rakyat ini menampung siswa yang miskin ya, tapi harus berprestasi seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Pengelola layanan pengaduan sekolah rakyat mampu memahami mekanisme penanganan keluhan. Keluhan dapat disampaikan melalui beberapa saluran komunikasi yaitu kecuali A. Hotline atau pusat layanan pengaduan. B. Formulir pengaduan online yang tersedia di website resmi sekolah rakyat. C. Media sosial resmi sekolah rakyat. D. Surat atau kunjungan langsung ke kantor administrasi sekolah. Dan E. Mengisi survei layanan sekolah rakyat. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya. Iya, yang paling tepat adalah E ya. Jadi kecuali itu mengisi survei layanan sekolah rakyat. Jadi sesuai juknisnya ada saluran komunikasi yang harus diketahui oleh petugas layanan operasional. Pertama harus ada hotline atau pusat layanan pengaduan. Yes. Nanti ada pengelola SIM Dumas. SIM Dumas itu artinya Sistem Informasi Masyarakat, Pengaduan Masyarakat ya. Lalu ada lagi formulir pengaduan online di website resmi Sekolah Rakyat. Ada media sosial seperti IG, YouTube, apalagi Twitter dan sebagainya ya. Lalu ada surat atau kunjungan langsung ke kantor administrasi sekolah ya. Oke, selanjutnya nomor 6 lagi ya. Nggak apa-apa.
Bagaimana mekanisme prinsip pengelolaan keuangan pada sekolah rakyat? A. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan anggaran. B. Dilakukan sesuai dengan kebijakan kepala sekolah. C. Dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. D. Dilakukan sesuai dengan prinsip kerakyatan. Dan E. Dilakukan sesuai dengan prinsip kedisiplinan. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Baik, kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi kalau mekanisme keuangan itu harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya setiap ada pengelolaan keuangan itu ada prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar ya. Itu biasanya di pengelolaan operasional di bagian pengelola keuangan ya. Selanjutnya nomor 7. Di bawah ini mitigasi risiko kegiatan sekolah rakyat pada ketersediaan guru yaitu kecuali A. Mekanisme rekrutmen guru. B. Jumlah guru yang dibutuhkan. C. Kompetensi bidang ajar guru. D. Pembebanan anggaran guru atau tunjangan profesi, sertifikasi, dan lainnya. E. Jumlah tenaga pendidik pendukung. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Kecuali ya teman-teman. Ayo yang belum jawab silakan segera dijawab. Karena waktu terus berlanjut ya teman-teman. Baik, kita lihat jawaban nomor 7 yaitu adalah E ya, jumlah tenaga pendidik pendukung itu kecuali ya. Jadi mitigasi risiko pada ketersediaan guru pertama adalah mekanisme bagaimana rekrutmen gurunya, lalu jumlah guru yang dibutuhkan, kompetensinya bagaimana, dan beban anggarannya. Anggarannya dari mana, serta jumlah guru berdasarkan proporsi mata pelajaran dan pamong dan proporsionalitas peserta didik. Baik. Selanjutnya nomor 8. Pengawasan kegiatan pendidikan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan agar penyelenggaraan pendidikan efektif dan efisien. Salah satu pengawasan kegiatan pendidikan di sekolah rakyat yaitu A. Rekomendasi tindak lanjut hasil survei. B. Supervisi yang dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan berkelanjutan. C. Analisis pengaduan layanan pada sarana prasarana sekolah. D. Evaluasi secara inklusif terhadap layanan. Dan E. Evaluasi jumlah tenaga guru dan tenaga guru pada sekolah rakyat. Maksudnya jumlah tenaga guru pada sekolah rakyat. Ya, ya. Silakan jawab 1 menit dari sekarang. Baik, kita lihat nomor 8 jawabannya yaitu supervisi yang dilakukan dalam bentuk pemberian saran atau rekomendasi, pembimbingan, pendampingan, dan pembinaan untuk umpan balik kegiatan pendidikan secara kelanjutan. Jadi ada juknis dari sekolah rakyat bahwa kegiatan pendidikan itu pengawasannya harus secara berkala dan berkesinambungan. Harus dipantau, ada supervisinya, dan harus ada evaluasi secara kolaboratif itu antara pengelola, penata, operator operasional, gurunya, kepala sekolah, kasubag TU-nya itu harus kolaboratif untuk mengevaluasi pengawasan dari sekolah rakyat. Seperti itu teman-teman ya.
Selanjutnya, nomor 9. Salah satu prinsip pengembangan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan yaitu keterlibatan aktif, yaitu bahwa ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. Bagaimana cara pengelolaan prinsip tersebut? A. Memaksa peserta didik agar ikut terlibat pada kegiatan ekstrakurikuler. B. Kebutuhan ekstrakurikuler bagi peserta didik diwajibkan. C. Memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan minat bakat masing-masing. D. Evaluasi jenis ekstrakurikuler. Dan E. Melakukan koordinasi dengan wali peserta didik untuk penentuan ekstrakurikuler. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling tepat, nomor 9, yaitu jawabannya, ya benar ya, banyak yang benar nih, jawabannya C ya. Jadi memberikan kesempatan bahwa siswa itu bisa memilih ekstrakurikuler sesuai dengan pilihan minat, bakat, dan masing-masing. Tadi ingat ya, waktu di awal materi pembelajaran itu ada sarpras tentang prasarana olahraga. Ya, ada pramuka, ada fasilitas sarana prasarana olahraga, ya, lapangan, seperti itu. Jadi tergantung nanti siswanya mau pilih ekstrakurikuler mana. Barangkali ada badminton, ada futsal, ada basket, kita nggak tahu ya. Jadi tidak boleh memaksa siswa untuk mewajibkan apa mengikuti ekstrakurikuler karena itu di luar dari apa namanya kapasitas dari petugas lain operasional ya. Nah, ini soal terakhir ya teman-teman. Di bawah ini, yang bukan proses dari mekanisme rekrutmen calon siswa pada sekolah rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA pada sekolah rakyat, yaitu A. Melalui proses sosialisasi dan promosi, B. Melalui daftar online, C. Melalui tes potensi akademik dan psikotes, dan E. Melalui seleksi administrasi. Silakan dijawab dari sekarang 1 menit. Baik, kita lihat jawaban yang paling tepat nomor 10 adalah B ya, melalui daftar online ya. Jadi eh, jadi sekolah rakyat itu melalui promosi, seleksi, maksudnya ini kecuali ya teman-teman, sorry ya. Jadi kecuali itu ada promosi, sorry, sosialisasi, seleksi, administrasi, sama seperti kita P3K, ada seleksi administrasi, ada potensi akademik, psikotes, dan verifikasi faktual melalui home visit, tes kesehatan, pengumuman hasil seleksi, dan daftar ulang. Seperti itu ya. Baik, teman-teman, ini contoh soal apa, teknik ya, teman. Ada lagi contoh soal sosial, kultural, manajerial, dan wawancara. Baik, kita langsung mulai saja ya untuk selanjutnya. Ini sebenarnya ada 50 soal, tapi karena waktu kita terbatas, ya nanti saya akan share di link contoh-contoh soalnya, jadi teman-teman bisa download di rumah masing-masing ya. Kita tidak sampai 50 soal, paling cuma beberapa soal saja ya, teman-teman. Nih, contohnya seperti ini untuk soal manajerial sosial kultural dan wawancara. Nomor 1 dulu ya. Aduan terhadap layanan kantor Anda hanya dapat diproses melalui sebuah situs karena pembaharuan sistem yang mengubah seluruh layanan menjadi daring. Namun, sampai saat ini pelanggan tetap menyampaikan aduan mereka secara manual karena kurang sosialisasi mengenai pembaharuan sistem tersebut. Akibatnya, Anda dan rekan yang lain sering lembur untuk input aduan pelanggan ke situs. Bagaimana solusi yang tepat menurut Anda?
A. Tidak menerima aduan layanan secara langsung dan meminta pelanggan untuk menggunakan situs yang disediakan. B. Menggalakkan sosialisasi mengenai situs aduan layanan agar lebih banyak pelanggan yang mengetahuinya. C. Mengajarkan cara mengunggah aduan layanan ke situs kepada para pelanggan baru agar Anda tidak perlu menginput ulang aduan mereka. D. Tidak menyediakan berlaku aduan layanan agar tidak ada pelanggan yang memberikan aduan secara manual. Tidak menggalakkan sosialisasi mengenai situs aduan layanan. Silakan dijawab dari sekarang. 1 menit saja ya, sama ya. Paling cuma beberapa soal saja karena setelah ini mungkin kita akan buka sesi tanya jawab teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, jawaban yang kalau untuk apa contoh soal sosial, kultural, manajerial dan wawancara itu pakai poin ya teman. Teknik juga pakai. Bedanya ini kalau poin yang salah tetap aja mendapatkan skor. Misalnya opsinya yang paling benar itu adalah A. B itu mendapatkan opsinya paling besar itu 5. Kalau salah itu mendapatkan 1 poin ya. Jadi yang benar adalah menggalakkan sosialisasi mengenai situs sebuah layanan agar lebih banyak pelanggan yang mengetahuinya. Oke, nomor terakhir ya, nomor 2 ya. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa try out di rumah karena ini contoh soalnya ada ratusan ya, bukan lagi jadi banyak ya untuk sesi contoh soal sosial manajer sosial kultural dan wawancara. Pagi ini seperti biasanya, Anda selalu eh, sibuk dengan rutinitas pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti, beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tanpa kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun. C. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. D. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Dan E. Menjelaskan dengan cepat kepada ibunya agar dia tahu maksud apa yang Anda jelaskan. Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling tepat yaitu nomor 2. Ya, paling tinggi itu opsinya C ya. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Jadi kalau ibu itu sudah sakit-sakitan, terus dia harus menjelaskan kepada operator admin dari rumah sakit itu sepertinya tidak baik ya. Sebaiknya anggota keluarganya yang ditanya oleh operator layanan di rumah sakit tersebut. Itu contohnya di layanan rumah sakit teman-teman. Ini untuk soal manajerial sosial kultural dari wawancara contoh soalnya seperti itu. Masih ada lagi sampai 50 ya, 40 soal kalau nggak salah 40 atau 50. Jadi masih banyak. Teman-teman nanti try out di rumah sendiri yang terbatas di Zoom sendiri. Mari kita buka ya. Saya serahkan kepada moderator Bang Najib untuk bisa sesi ini. Baik, terima kasih Bu Rafrianika yang sudah mengantar kita untuk mencoba beberapa soal tadi. Dan untuk saat ini kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Rafrianika, silahkan langsung raise hand dan menyalakan mikrofon. Kami silahkan. Ini kelasnya sangat intensif, jadi
teman-teman silakan ada waktu untuk bertanya langsung kepada narasum kita. Disilakan. Kalau tidak bisa menyalakan kamera, boleh langsung menyalakan mikrofon saja. Baik teman-teman, disilakan. Kalau juga misalnya teman-teman tidak sempat bertanya melalui mikrofon atau kamera, boleh juga teman-teman mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Disilakan. Sepertinya sudah pada paham ya teman-teman atau bingung ya. Aduh, nggak apa-apa. Ya, Belum ada bayangan ya sekolah ya. rakyat itu seperti apa. Karena memang ini sekolah baru teman-teman. Tidak ada sebelumnya di pemerintahan sebelumnya di zaman SBY Jokowi nggak ada. Tapi dulu zaman Soeharto ada sih sekolah rakyat. Cuman ya nggak berkembang ya. Tapi sekarang digalakan lagi untuk sekolah rakyat kepada siswa miskin gitu ya. Jadi ini ada nih Burhanuddin Umar nih Bang. Bagaimana dengan pelamar lulusan SLTA? Apakah soal ujiannya sama? Oke, teman-teman. Jadi apa teman-teman ya. Jadi ada SMA, ada S1, ada D3 itu sebenarnya soalnya mirip-mirip karena itu petugas layanan operasional. Mulai dari SMA ada namanya operator layanan operasional itu ngurusin tata tertib administrasi dan sarana prasarana dan sebagainya. Selanjutnya ada lagi pengelola layanan operasional itu ngurusin operator dapodik tadi ya, apa admin operator sekolah ya, admin aplikasi-aplikasi tertentu yang digunakan di sekolah. Selanjutnya ada lagi penata layanan operasional S1, itu namanya wali asuh dan wali asrama. Nah, ini teman-teman nanti akan saya share di grup ya. Kita kan punya grup ya. Ini namanya Juknis Sekolah Rakyat ya. Cumi sekolah rakyat ini semuanya lengkap di sini apa saja yang harus kita ketahui. Artinya ini untuk melakukan suatu pembelajaran di asrama itu kan harus ada standar penilaiannya, ya, ada tata kelola sarana prasarana. Ini kita harus mengetahui ini ya juknis tersebut biar kita ada gambaran nantinya bagaimana. Seperti itu. Ya, jadi nanti saya akan share di grup biar teman-teman lebih memahami gambaran tentang sekolah rakyat agar teman-teman bisa ada bayangan atau gambaran di sekolah rakyat tuh ngapain aja untuk jabatan kita masing-masing ya. Karena kalau untuk di Kementerian Agama atau mungkin di yang lain tuh sekolah rakyat tuh nggak jauh beda seperti kayak pondok pesantren. Jadi teman-teman kalau pernah jadi nyantri pasti tahu tuh bagaimana nyantri itu mulai dari siswanya ada yang nggak betah, ada yang berkelahi, ada yang apa namanya pindah kamar, pindah kelas, terus ada yang tidak suka dengan apa namanya fasilitasnya, sarana prasarannya, tidak betah. Ya pokoknya banyak kejadian siswa-siswa itu mentalnya ya. Jadi makanya dibutuhkan ada namanya wali asuh dan wali asrama itu pengenal yang itu bagaimana memberikan apa namanya komunikasi artinya harus ada bimbingan konseling antara anak dan wali asuh serta wali asrama. Ini banyak di sini ya. Jadi mulai dari apa namanya tata kelola sarana prasarana, bagaimana total mata pelajarannya. Ini sebenarnya tidak perlu harus dipelajari semua. Yang penting teman-teman mengetahui gambaran tentang sekolah rakyat. Nanti saya akan share ini ya apa juknisnya ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nanti kan setelah ini ya Bang Naif dan siapa admin kita Bang Alif ya, kita akan share contoh-contoh soal lengkapnya. Jadi kayak tadi tuh kayak penata layanan operasional nih ya. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman mendapatkan peraturan tentang manajemen P3K. Apa aja tentang P3K itu seperti apa. Selanjutnya soal seleksi kompetensi teknisnya tuh kayak tadi tuh. Nah, ini nanti ada semua di sini ya untuk penata layanan operasional. Ada sosial manajerial, sosial kultural yang tadi. Nah, ini juga ada ya. Nah, selanjutnya ada lagi apa namanya soal wawancara juga ya sudah lengkap ya. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman akan mendapatkan ini untuk penata layanan operasional yang S1. Untuk yang D3 ya D3 itu pengelola layanan operasional itu
mendapatkan sama seperti penata lain operasional ya. Jadi ada soal-soalnya. Selanjutnya ada lagi operator. Pak Burhanuddin tadi ya, operator lain operasional yang untuk SMA. Ini juga ada tutorial simulasi CAT-nya, ada seleksi kompetensinya ya. Di sini lengkap ada soal manajerial sosial kultural. Jadi teman-teman ada modul-modul juga ya. Jadi teman-teman bisa baca apa aja yang harus dipelajari. Masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi untuk tes tanggal 7 2026 besok. Jadi tetap belajar, jangan sampai menyerah. Dari sekarang kita nyicil belajarnya. Seperti itu teman-teman ya. Nanti saya akan share juknisnya yang tadi dan link dari contoh-contoh soalnya Drive Google ini ya. Kira-kira begitu. Baik, Ada lagi Bu pertanyaan? Rafrenika, ada lagi pertanyaan di kolom chat Zoom Ya. dari Ibu Dewi Apriyani. Apakah wali Mm-mm. asrama atau wali asuh tenaga pendidik soalnya sama seperti ini? Baik, waktu pas lagi tes awal itu surat lamarannya Bu Dwi Apriani itu melamar sebagai pengasuh wali asuh atau wali asrama atau langsung aja penata layanan operasional. Saya mau tanya dulu. Itu dulu karena kan ada surat lamaran ya. Itu surat lamarannya apa? Saya mau tanya, wali asrama, betul. Jadi disesuaikan dengan jabatan yang kita lamar. Jadi yang kita lamar wali asrama. Apa sih tugas pokoknya wali asrama? Itu ada semua di juknisnya ya. Nanti kita share juknisnya. Jadi apa saja yang harus dilakukan ya? Harus gambarannya seperti apa wali asrama ya kan? Ya tadi saya bilang. Jadi dia seperti orang tua siswa ya. Jadi sebaiknya malah harus tinggal di sekolah tersebut. Sebaiknya diprioritaskan. Tapi kalau tidak ya dekat-dekat sama sekolah tersebut ya. Jadi wali asrama itu tugasnya apa saja? Nih, kita lihat di sini tugas wali asrama. Nah, Dwi ini penata layanan operasional berarti ya. Nah, ini dia. Pertama, menyusun rencana pembinaan penghuni asrama. Jadi, harus ada pembinaan siswa ya, bagaimana tata tertibnya. Jadi, harus lebih komunikasinya intens kepada siswa. Lalu membimbing dan membina seperti kegiatan keagamaan ya, seperti misalnya ada di luar dari jam pembelajaran harus ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Lalu melaksanakan pembinaan khusus kepada siswa yang membutuhkan. Artinya kalau ada siswa yang nggak betah atau dia misalnya berantem sama temannya, berkelahi atau tidak cocok dengan temannya gitu. Nah, dia harus bisa merangkul itu, meleraikan, ya, memberikan nasihat atau saran, tidak boleh atau bagaimana. Jadi harus dirangkul seperti itu tuh wali asrama ya. Lalu mengawasi, mengevaluasi. Jadi sama seperti di pondok pesantren ya. Kalau udah pernah ngerasain santri itu kalau dulu tuh ada namanya kepala musyrif ya. Saya juga pernah dulu nyantri gitu di pondok ya. Kepala musyrif artinya kepala maktab, kepala gedung. Jadi setiap apa kamar itu kan ada tuh ya ketuanya. Nah, itu kita panggil gitu ya. Di kamar itu kan asrama itu apa namanya ada ketuanya di situ kita panggil. Apa ada yang berantem kayak siswanya atau bagaimana murid-muridnya itu harus dipanggil, diajarin ya, dikasih informasi, dinasihati ya supaya dia betah gitu kira-kira gitu ya. Jadi pengganti orang tua lah artinya. Nah, wali asrama pun harus banyak komunikasi dengan orang tua murid ya. Artinya sekarang udah by WA, harus bisa komunikasi secara intens gitu ya. Artinya tidak boleh video call atau WhatsApp terus-terusan ya. Jadi kadang-kadang ada anak yang sakit-sakitan, nah itu harus tahu tuh obatnya apa ini anak ini seperti itu. Wali asrama itu lebih kepada karakter mental siswa ya, beda dengan guru ya. Kalau guru kan di jam pelajaran pada saat di kelas-kelasnya. Kalau kita di asramanya, namanya juga wali asrama. Gitu ya, Bu Dwi, masih ada gambaran ya itu ya. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan soal seperti TIU, apakah ada di kompetensi teknis penata layanan operasional? Baik. Kalau TIU itu namanya juga tes intelijensia umum, adanya di CPNS bukan CP3K. Tetapi di kebanyakan panitia-panitia seleksi ujian ya di Kementerian Agama, ada lagi di Kementerian Hak Asasi Manusia, ada lagi di BGN ya, Badan Gizi Nasional tuh P3K-nya juga ada tes hitung-hitungan. Artinya deret angka ya penalaran dari contoh-contoh soal psikotes seperti kayak sinonim antonim,
terus deret hitung, persamaan, ya, apa premis mayor, premis minor seperti itu. Tapi nggak banyak, cuma berapa soal aja, paling 3-4 soal lah, nggak puluhan soal seperti itu. Dan itu apa namanya contoh soal tersebut, maksudnya soal TIU itu menekankan pada nalar kita untuk cara berpikir kita, apakah kita cepat dalam apa menjawab soal tersebut dengan tepat, gitu ya kira-kira. Baik, ada lagi pertanyaannya? Baik, sementara ini sudah nggak ada Sudah. pertanyaan. Ya, Ya, Alhamdulillah antusias ya teman-teman ya. Kalau by voice juga nggak apa-apa nanya ya, karena lebih ya, enak kita nanya daripada di chat kan agak kayak robot gitu. ya, Silakan, mumpung ini bimbelnya masih open gitu loh. Karena ya. setelah ini kita udah nggak ada lagi bimbel ya kan, langsung tes tanggal 7 Juli. Ya, siap-siap teman-teman ya. Ada lagi? Sudah? Sepertinya sudah tidak ada. Oke, Alhamdulillah. Baik, closing statement aja ya dari saya ya teman-teman ya. Ya, Langsung ya Bang silakan. ya. Ya, Baik. silakan. Oke, terima kasih teman-teman yang saya hormati dan saya cintai semuanya. Terima kasih sudah hadir ke ruang fokus bimbel kita ya kali ini. Mohon maaf jika kata-kata salah atau sikap saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Nah, sekalian semuanya, jika kalau memang teman-teman masih belum paham atau ada contoh-contoh soal yang mungkin harus lebih banyak nanya, silahkan japri saya, nggak apa-apa kan udah ada nomor saya di grup ya, di grup WA. Jadi kalau bisa WA kita di grup itu jangan keluar dulu sebelum teman-teman itu dinyatakan lulus atau tidak gitu ya. Jadi kita akan terus berkontinu kolaborasi terus ya. Nanti kita nggak tahu nih setelah ini mudah-mudahan lulus. Kalau nggak lulus ada lagi seleksi kompetensi apa CP3K di BGN katanya dengar-dengar gitu sih. Di bagian tuh Badan Gizi Nasional katanya ya Bang ya, kita nggak tahu ya. Karena tahun ini isunya itu karena efisiensi anggaran besar-besaran ya. Jadi eh, apalagi dolar naik, krisisnya, aduh ampun ekonomi itu sudah lagi begini, itu CPNS itu sedang dimoratorium katanya. Makanya ini P3K-nya diperbanyak. Entah di mana setelah ini, makanya teman-teman jangan keluar dari grup ya. Seperti itu ya saran saya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah ikut kegiatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan. Dan tanggal 7 Juli 2026 itu adalah waktu teman-teman tes ya, itu sejarah. Dan jangan lupa tanggal 24 teman-teman pantengin. Pantengin itu artinya liatin itu, monitor itu apa akun SCCN BKN itu sesuai akun masing-masing atau di website Kementerian Sosial kemensos.go.id. Nanti kita share juga ke grup ya apa pengumuman resminya. Seperti itu saya serahkan kepada tim panitia apa Bimbel. Terima kasih Bang Naib dan admin kita Bang Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rafrianika yang sudah membimbing kita nih. Gak terasa udah sejam lebih. Kita sekarang sudah di 17.10 waktu Indonesia Barat. Baik teman-teman sekalian, kami informasikan kembali bahwa nanti semua materi insya Allah kita akan share di grup WA. Teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan narasumber kita. Selain itu juga kita ngerekam nih bimbel kita sore ini. Dan insya Allah nanti akan di-share lewat YouTube. Sebelum menutup pertemuan kita, mungkin kita bisa berfoto bersama bagi teman-teman yang berkenan menyalakan kamera untuk kita ambil dokumentasi bersama. Silakan kita akan melakukan sesi foto bersama. Saya hitung ya. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selaku dari kami, eh, dari mentor dari Ruang Fokus dan juga admin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan tentu kita mendoakan teman-teman dimudahkan, dilancarkan dalam proses perekrutan untuk P3K di Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Saya off dulu ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.